Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jonathan Andre Sitorus dengan NIM 201061175 dari Hukum Kepailitan kelas F dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardani Rizkyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hukum kepailitan dari pertemuan ke-9 hingga ke-14 disertai dengan analisis kasus. Baik, menuju materi pertama yaitu pertemuan ke-9. Saya akan menjelaskan mengenai tugas hakim, pengawas, kurator, dan panitia kreditor dalam rapat pencocokan hutang. Oke, yang pertama, mengenai kurator, selain melakukan kepengurusan harta pailit, pada dasarnya kurator juga memiliki tugas, yakni melakukan pencocokan jumlah piutang yang diserahkan oleh kreditor. Kurator terkhusus juga dalam hal rapat pencocokan piutang, kurator juga memiliki tugas, yakni wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 Undang-Undang Kepailitan kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit. Kemudian berkaitan dengan hakim pengawas dalam pencocokan piutang, maka ia bertugas untuk menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Panitia kreditor sebagaimana kita tahu berdasarkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dibentuk oleh hakim pengawas dengan adanya persetujuan dari kreditur, dan pembentukan tersebut harus dilakukan setelah pencocokan hutang selesai. Pada dasarnya, panitia kreditor bertugas mewakili kreditur dalam hal memperjuangkan semua kepentingan hukum dari kreditur selaku pihak yang diwakili tadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bantahan dan penyelesaian perselisihan dalam rapat pencocokan tagihan-tagihan. Bantahan di sini dilakukan oleh kurator terhadap piutang yang telah sebelumnya dicocokkan. Namun perlu diingat bahwa di sini bantahan tidak diwajibkan ditujukan kepada piutang secara keseluruhan, melainkan bagi sebagiannya saja. Kemudian apabila terjadi bantahan tadi, perselisihan menjadi bertanggung jawab hakim pengawas. Yakni sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban kurator setelah rapat pencocokan selesai. Pada dasarnya kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka. Baik, melanjutkan pembahasan materi yakni pertemuan ke-10 hingga ke-11 mengenai berakhirnya kepailitan. Yang pertama ialah berkaitan dengan perdamaian. Perdamaian ditawarkan oleh debitur pailit kepada seluruh kreditornya. Apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, menyediakannya di kepanitiaan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan dapat diambil keputusannya segera setelah selesainya pencocokan piutang. Selain itu pula, menurut pasal 265 Undang-Undang Kepailitan, diizinkan bagi debitur menawarkan perdamaian pada saat mengajukan permohonan PKPU. Nah, kemudian selain daripada perdamaian itu sendiri adalah mengenai pihak-pihak yang dapat menawarkan perdamaian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak yang mengajukan atau menawarkan perdamaian adalah pihak debitur pailit. Baik, selanjutnya mengenai homologasi perdamaian. Homologasi perdamaian pada intinya merupakan kondisi di mana proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit tadi disetujui dan disahkan oleh kedua belah pihak, yakni debitur pailit dan para krediturnya. Mengenai homologasi perdamaian ini, perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat, dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui. Yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui oleh kreditur konkuren atau kuasanya, yang dihadir dalam rapat tersebut. Hal ini diamanatkan pada pasal 151 Undang-Undang Kepailitan. Perlu diingat di sini bahwa perdamaian di luar PKPU hanya dapat diajukan sekali. Apabila ditolak, maka debitur pailit tidak dapat menawarkannya kembali kepada krediturnya. Selanjutnya ialah mengenai insolvensi. Insolvensi itu sendiri dapat dilihat dari ketentuan pasal 57 bagian penjelasannya yang menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Kondisi insolvensi ini dapat terjadi dalam hal telah dikeluarkannya putusan pernyataan pailit
oleh pengadilan sehingga harta pelit pada saat itu juga dinyatakan insolven. Maka pada saat kondisi insolvensi inilah harta pelit dapat dilikuidasi oleh kurator. Kemudian mengenai rehabilitasi, tahap terakhir dalam kepailitan adalah rehabilitasi, sebagaimana dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 Undang-Undang Kepailitan, maka debitur berhak mengajukan rehabilitasi terhadap pengadilan yang memutusnya. Rehabilitasi ini baru dapat dikabulkan jika para kreditur dari si debitur ini dapat membuktikan bahwa dirinya telah membayar seluruh kerugian debitur. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pertemuan ke-12 hingga 13, yakni penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang dikenal juga dengan PKPU. Pengertian PKPU dan perbedaannya dengan kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jelas, PKPU merupakan hal yang berbeda dengan kepailitan, yang mana kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU. PKPU sendiri baru dapat terjadi apabila sudah diajukan terlebih dahulu. Pengajuan PKPU ini dilakukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor. PKPU biasanya akan diajukan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian dengan meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Selain itu pun tidak tertutup kemungkinan apabila PKPU diajukan oleh kreditur. Selanjutnya mengenai pengurus harta debitur dalam PKPU dalam jangka waktu. Selanjutnya mengenai pengurus harta debitur dalam PKPU. Dalam jangka waktu PKPU akan diangkat seorang atau lebih pengurus yang nantinya bertugas untuk mengurus harta debitur. Pengurus sendiri ditunjuk oleh pengadilan. Baik, melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai prosedur pengajuan permohonan. Selanjutnya mengenai prosedur pengajuan permohonan PKPU. Prosedur pengajuan permohonan PKPU secara sederhana diatur dalam pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, yakni permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimasukkan dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Kemudian dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Kemudian pada sidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2, dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1. Kemudian mengenai perbedaan antara putusan pengadilan atas PKPU dan putusan kepailitan, dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Putusan kepailitan pada intinya adalah putusan yang menyatakan pailit atau tidaknya seorang debitur. Sedangkan putusan atas PKPU adalah putusan yang memuat apakah diterima atau tidaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun kreditur sebagaimana dijelaskan oleh saya sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi terakhir dalam pertemuan ke-12 hingga 13, yakni mengenai berakhirnya PKPU. Mengenai berakhirnya PKPU ini diatur dalam ketentuan pasal 255 Undang-Undang Kepailitan, yakni penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal yang pertama, debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Yang ketiga,
debitur melakukan pelanggaran ketentuan pada pasal 240 ayat 1. Yang keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. Yang kelima, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Atau yang keenam, keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur pada waktunya. Dan yang kedua, dalam hal keadaan sebagaimana dimasukkan pada ayat 1, huruf A dan huruf E, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian yang ketiga, pemohon, debitur, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya. Baik, berlanjut kepada materi terakhir, yakni pertemuan ke-14, perdamaian dalam proses PKPU dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan pasal 265 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa debitur berhak pada waktu pengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Kemudian mengenai perdamaian selanjutnya setelah jatuhnya putusan pailit, perlu diketahui bahwa hal ini juga dimungkinkan atas dasar hukum, yakni pasal 144 Undang-Undang Kepailitan. Kondisi ini biasanya terjadi apabila putusan pailit yang akhirnya mempailitkan debitur tersebut, namun ternyata kreditur mayoritas masih menganggap debitur pailit tersebut masih sanggup membayar hutangnya. Hal ini dapat dipahami bahwa yang mengajukan permohonan pailit di sini adalah kreditur minoritas tanpa adanya persetujuan kreditur mayoritas. Maka dalam kondisi tadi, misalnya, debitur dapat mengajukan perdamaian. Kemudian terkait dengan perdamaian dalam PKPU, maka yang menjadi pembeda dengan perdamaian dalam kepailitan adalah bahwa perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pailit, sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang menjerat PT Garuda Indonesia. Namun sebelum berlanjut lebih jauh, perlu diketahui bahwa sengketa yang melibatkan PT Garuda Indonesia ini sudah diputus. Ini bahwa PT Garuda Indonesia dinyatakan lepas dari pailit yang awalnya dilayangkan permohonannya kepadanya. Hal ini setelah dikeluarkan putusan nomor 425 garing Perdata Khusus PKPU garing 2021 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022. Mengenai hal ini pun telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung nomor 1454K garing Perdata Khusus Pailit garing 2022 yang diputus pada tanggal 26 September 2022 lalu. Kasus ini pun berpusat pada objek sengketa yakni utang yang setelah ditotal mencapai sekitar 142 triliun. Gugatan yang dilayangkan sebenarnya tidak hanya sekali, melainkan Garuda sudah cukup banyak digugat pailit. Diketahui rata-rata hutang tersebut berasal dari beban sewa pesawat terbang yang pada tahun-tahun sebelumnya disajikan secara tidak tepat dalam laporan keuangannya. Mengenai syarat pengajuan kepailitan yang ditujukan kepada PT Garuda Indonesia, sudah dapat dipastikan semuanya terpenuhi, baik secara jumlah kreditur dan utang yang belum dilunasi dan dapat ditagih. Mengingat PT Garuda Indonesia sendiri merupakan perusahaan maskapai pesawat terbang terbesar di Indonesia, secara jumlah kreditor tentunya dapat dipastikan bahwa lebih dari 2. Kembali kepada perdamaiannya, pada proses voting PKPU, sekitar 95% kreditur Garuda yang mewakili 97% utang yang terverifikasi menyetujui proposal damai Garuda, sehingga hal ini sudah memenuhi pasal 151 Undang-Undang Kepailitan, sehingga terjadilah kondisi homologasi perdamaian. Maka pula, atas dasar putusan pengesahan perdamaian tersebut telah eksis, maka sesuai dengan ketentuan pasal 288 Undang-Undang PKPU pun Undang-Undang Kepailitan, PKPU pun berakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus PT Garuda Indonesia ini dari segi hukum terutama terkait dengan perdamaian yang menyebabkan berhentinya PKPU sudah sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan yang ada. Demikian pemaparan materi dan analisis kasus dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.